Oke, teman-teman. Jadi kita mau analisis bivariat untuk uji G-square ya, dengan menggunakan SPSS dan Stata. Di sini aku sudah punya datanya. Jadi aku punya tiga data, yaitu jenis kelamin, status imunisasi, dan TBC. Ketiga data ini adalah data eh, kategorik ya. Jadi untuk jenis kelamin, kategorinya satu laki-laki, dua perempuan. Status imunisasi itu satu tidak lengkap, dua lengkap. Kemudian TBC, satu positif TBC dan dua negatif TBC. Nah, kemudian kalau untuk yang akan kita analisis ini menggunakan desain studinya cross-sectional. Jadi untuk di SPSS, langkah-langkahnya setelah kita memasukkan data atau input data, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Cross-Tab, kemudian kita masukkan variabelnya di mana independen ke kolom row, kemudian dependen ke columns. Kemudian klik Statistik, centang row, dan risk jika kalian ingin mengetahui prevalence risk-nya, kemudian klik continue dan oke. Kalau untuk stata, kalian ketik saja tab, kemudian masukkan variabel independennya, kemudian diikuti variabel dependent, koma, kemudian C2 row. Atau bisa juga dengan CS, variabel independennya dimasukkan, kemudian variabel dependennya, kemudian enter. Oke, kita langsung saja. Kita pertama akan coba dulu yang SPSS ya. Jadi kita buka SPSS-nya, kemudian di sini masih kosongan ya. Kita bikin variabelnya dulu. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin kita simbolkan dengan JK, labelnya jenis kelamin. Kemudian value-nya satu adalah laki-laki, kita add. Dua adalah perempuan, kita add kemudian oke. Kemudian yang kedua adalah imunisasi. Ini adalah status imunisasi. Kemudian labelnya satu adalah tidak lengkap, dua lengkap. Gini ya. Kemudian yang ketiga adalah status TBC. Sorry, di mana satu value satu labelnya adalah positif, kemudian value 2 adalah negatif. Sudah? Oke. Di sini sudah ada variabelnya, sekarang tinggal kita kopas. Seperti biasa, kita kopas biasa aja. Kemudian kita tinggal paste aja di sini. Nah, sudah ya. Biar lebih rapi kita sesuaiin lebarnya gitu. Oke, sudah. Sekarang kita mau analisis G-square untuk desain studi cross-sectional. Caranya kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Cross-Tabs. Nah, di sini untuk variabel dependennya kalian, yaitu kejadian TBC, kita masukkannya ke kolom yang columns. Sedangkan untuk variabel independennya kita masukkan ke kolom row. Di sini aku pengen menganalisis untuk yang variabel status imunisasi aja ya. Kita masukin ke row, kemudian kita klik statistik, lalu kita centang G-square. Kalau misalnya teman-teman pengen mengetahui prevalence risk-nya, kalian bisa centang risk gini ya. Kita pengen mengetahui juga. Kemudian untuk sel-nya, ini penting. Jadi teman-teman, karena desain studinya ini adalah cross-sectional, kalian centangnya yang row. Kalau misalnya desain studinya itu kasus kontrol, kalian centangnya yang kolom ya. Kemudian continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk hasil analisisnya, kita lihat di
bagian chi-square test. Di bagian chi-square test, kita lihat dulu di bagian nilai yang A ini, yang bawah nih. Kalau misalnya persennya itu di bawah 20%, berarti untuk melihat p-value-nya, kalian lihat di continuity correction B, bagian yang asymptomatic significance. Nah, di sini ya, karena ini p-value persenannya kurang dari 20, berarti lihatnya continuity. Jadi p-value-nya 0,043. Kalau misalnya lebih dari 20%, kita pakainya yang uji alternatif chi-square, yaitu Fisher. Nah, di sini kita lihatnya yang signifikan, eksak signifikan. Seperti itu ya. Kemudian karena tadi kita ingin melihat prevalence risk-nya, di sini ada ya, kita lihat di risk estimate, itu di bagian odds ratio for status imunisasi. Jadi, PR-nya itu 4,667, 95% confident intervalnya 1,222 sampai 17,818. Nah, ini adalah untuk yang analisis G-square menggunakan SPSS. Selanjutnya kita mau yang menggunakan stata nih. Jadi caranya gimana? Kita masukkan datanya dulu, klik data, kemudian data editor, kemudian data editor edit. Kemudian kalian tinggal paste aja yang tadi. Sekarang kita mau rubah nama variabelnya dulu ya. Ini jenis kelamin. Kemudian yang atas ini yang kedua adalah imunisasi. Kemudian yang terakhir adalah TBC. Seperti ini ya. Kalau sudah boleh kita tutup. Kemudian kita mau memberikan value. Jadi kan tadi masih 1212 ya. Kita buat value. Yang satu itu sesuai dengan yang ada di Excel. Kita mau bikin yang imunisasi aja ya, karena kita mau analisis yang imunisasi aja. Caranya label define, kemudian kita masukkan variabel imunisasi, kemudian eh, kita spasi, kemudian klik satu. Satu tadi itu kan eh, tidak lengkap ya, berarti kita tuliskan tidak lengkap. Kemudian spasi, kemudian yang dua itu lengkap. Oke, sudah kita enter. Kemudian kita tulis label value. Label value kita masukkan imunisasi, kemudian imunisasi lagi, dua kali ya. Seperti ini, sudah. Kemudian kita analisis chi-square. Caranya gimana? Kita klik tab, kemudian masukkan variabel. Sorry, masih ada yang kurang. Yang TBC belum kita rename ya. Oke, jadi sama caranya. Jadi label define dulu untuk yang TBC. Kemudian kalau yang TBC satu itu positif, yang dua itu negatif ya. Sorry. Seperti ini ya. Kemudian label value-nya samain aja sih. Jadi TBC tetap TBC. Nah, ini karena variabel independen dan dependennya sudah kita sesuaikan. Sekarang tinggal kita analisis G-square. Caranya kita klik tab, kemudian masukkan variabel independennya dan variabel dependennya, koma, kemudian G2. Karena kita desain studinya adalah cross-sectional, kita tulisnya adalah row. Kalau misalnya desain studinya kasus kontrol, kalian tulisnya con. Seperti ini ya.
Ah, jadi di sini sudah ada hasil uji chi-square-nya. Untuk melihat p-value-nya, kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah, di mana PR 0,025. Ini adalah p-value-nya. Oke, mungkin untuk variabel yang lain kalian dapat mengikuti sendiri ya. Namun secara garis besar caranya seperti itu. Oke, mungkin cukup dari aku. Terima kasih untuk perhatiannya.